Oke, kalau gitu biar nggak terlalu lama lagi, langsung aja kita mulai. Buat teman-teman dan Kak Nabila, mohon izin untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu dan menyalakan fitur kamera, dan kita mulai kegiatan podcast pada hari ini ya. Sebelumnya terima kasih banyak juga buat Kak Nabila dan teman-teman sekalian yang udah menyempatkan di malam hari ini untuk melakukan sesi wawancara dan diskusi. Jatuhnya lebih ke sharing bareng-bareng sih gimana pengalaman Kak Nabila, dan yang pastinya nanti bakalan ngasih inspirasi banget buat kita ke depannya. Oke, kalau gitu langsung aja aku mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Aizan Nurul Ilmi dan ditemani oleh 4 rekan saya, ada Sylvia Putri Ardani, Chelsea Nadia Putri, Tias Oktaviani, dan juga Risa Ananda Rahmadani. Jadi pada podcast hari ini kita senang banget nih bisa menghadirkan episode yang spesial banget tentang self leadership, atau biasanya sih kita kenal tentang kepemimpinan diri di era modern ini. Dan banyak dari kita merasa terbebani pastinya ya dengan tanggung jawab, baik dari itu pekerjaan, kuliah, atau kehidupan pribadi. Tapi kita pernah nggak sih kayak mikir bahwasannya kunci utama buat ngatasin itu semua tuh tentang gimana kemampuan dari diri kita pribadi untuk memimpin diri kita pribadi. Dan di self leadership ini bukanlah tentang menjadi sempurna atau selalu mendapatkan hasil yang luar biasa. Lebih dari itu, dan ini adalah tentang hal yang luar biasa banget, yang gimana kita bisa mengelola emosi kita, terus kita bisa punya motivasi, terus juga kita punya waktu dan tujuan yang jelas, dan gimana cara kita tuh juga mengelola kehidupan kita yang sehat dan pastinya berkelanjutan banget. Nah, buat hari ini kita udah mengundang seorang profesional yang telah mempraktikkan self leadership dalam dunia corporate, dan beliau ini memiliki pengalaman menarik yang akan membagikan insight berharga banget bagaimana tentang self leadership diterapkan dalam pekerjaan sehari-harinya. Nah, mari kita mulai episode ini dengan penuh antusiasme, dan selamat mendengarkan teman-teman semuanya. Oke, untuk podcast ini adalah platform kami untuk berbagi cerita inspirasi dan pembelajaran dari berbagai profesional yang telah menerapkan nilai-nilai kepemimpinan dalam kehidupan mereka. Kita menghadirkan narasumber yang akan membagikan pengalaman, tantangan, dan tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan Anda. Tujuan kami adalah memberikan wawasan yang tidak hanya menarik untuk didengar, tetapi juga actionable dan applicable dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Untuk itu, terima kasih telah memilih untuk mendengarkan podcast kami pada malam hari ini. Kami berharap episode kali ini bisa memberikan nilai positif dan pastinya bakalan jadi pelajaran banget nih buat teman-teman sekalian yang udah mau mendengarkan untuk nanti kedepannya menerapkan self leadership bagi diri masing-masing. Oke, kalau gitu langsung aja dilanjut ke moderator berikutnya, kepada Chelsea. Terima kasih. Jadi sekarang tuh kita berkenalan lebih dekat lagi dengan narasumber kami hari ini. Jadi izinkan kami dengan bangga mempersembahkan Kak Nabila Putri Astri Adisti, yaitu seorang profesional yang bekerja di Bank Rakyat Indonesia atau lebih dikenal dengan Bank BRI. Nah, di sini sudah ada tampilan CV-nya. Bisa dilihat ya teman-teman, kalau Kak Nabila itu saat ini menjabat sebagai Manager Relations di salah satu kantor cabang BRI. Dalam posisi ini tuh Kak Nabila bertanggung jawab untuk mengelola hubungan dengan berbagai klien korporat dan institusi. Nah, Kak Nabila juga bekerja dengan penuh dedikasi. Dalam perjalanan karirnya juga, beliau telah menghadapi berbagai tantangan yang mengajarkan beliau tentang pentingnya self leadership tersebut. Nah, kita sambut Kak Nabila. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman dengan kami. Baik, izin sebelum Kak Nabila untuk membuka obrolan, izinkan saya untuk membahas lebih dalam tentang self leadership itu sendiri. Nah, self leadership itu merupakan kemampuan seseorang untuk memimpin dirinya sendiri menuju tujuan yang telah ditetapkan.
Nah, beberapa aspek penting dari self leadership ini tuh mencakup yang pertama ada manajemen diri, yaitu mengatur waktu, energi, dan sumber daya pribadi. Yang kedua itu adalah self awareness, yaitu memahami kekuatan dan kelemahan kita. Yang ketiga itu adalah motivasi internal, yaitu mampu memotivasi diri sendiri. Yang keempat itu adalah emotional intelligence, yaitu kemampuan mengelola emosi dengan baik. Dan terakhir adalah pengembangan diri, yaitu komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Nah, self-leadership itu sangat penting dalam dunia kerja modern nih teman-teman. Dalam lingkungan kerja yang dinamis, kita tuh perlu mampu mengatur diri sendiri agar tetap fokus dan juga produktif. Dengan self-leadership yang kuat, kita tuh dapat membuat keputusan yang lebih baik. Oke, Kak Nabila, kita mau tanya nih tentang pengalaman Kak Nabila sebagai manager relations di BRI. Bagaimana Kak Nabila tuh melihat relevansi dari self leadership dalam pekerjaan Kak Nabila sendiri? Sebelumnya halo semuanya, terima kasih nih untuk undangannya. Dalam kesempatan ini aku turut senang juga sih sempat diundang dalam kesempatan ini. Paling izin sharing aja sih terkait dengan aku kan memang berkarir di BRI ya. Saat ini udah kurang lebih 5 tahun sih di BRI. Nah, sebelumnya pengalaman aku di BRI dulu ya sebentar. Jadi aku tuh posisi sekarang itu sebagai relationship manager, itu funding transaction. Jadi sekarang itu kan kalau misalkan engagement dengan nasabah itu kan untuk mencari kasa itu kan kita harus ada funding dan transaction-nya ya. Jadi sini aku kayak selebihnya itu kayak kurang lebih kayak lebih ke marketing ke nasabah. Jadi aku kayak terkait dari pembukaan rekening, kemudian kayak terkait dengan pengawasan terkait dengan dana keluar nasabahnya gitu. Jadi aku tiap bulan itu kayak mantau nih untuk nasabahnya untuk terus tetap growth terkait dari dana saldonya. Jadi kalau misalkan ada nasabah yang turun dari saldonya, aku kayak harus maintenance nasabah tersebut sampai nasabah tersebut tuh sesuai dengan target KPI dari cabang aku sendiri kayak gitu. Nah, kalau sebentar ya. Kalau dari tantangannya ya. Tantangannya sih yang paling utama itu paling lebih ke perjalanan aku saat ini kan momennya itu ketika aku mengelola diri sendiri ya. Aku harus mencapai berbagai target dari KPI aku, terutama itu target tuntutan juga pekerjaan harus yang dimana kalau misalkan akhir bulan itu aku harus mencapai target kayak gitu. Nah, mungkin itu kan memang lebih ke aku lebih ke dunia bisnis sih gitu. Nah, dalam perjalanan karir aku ada momen juga sih ketika aku harus keluar dari zona nyaman, mempelajari hal-hal baru juga. Terus kita harus adaptasi dengan nasabah, kayak hubungan kita itu harus selalu bagus gitu ke nasabah, gimana biar nasabahnya itu loyal terhadap posisi aku saat ini karena kita menjual berbagai produk perbankan lebih kayak gitu sih. Nah, terus terkait dari tantangannya sendiri bukan hanya soal mencapai target juga sih, yang tadi aku bilangin ya di awal. Aku harus konsisten ke nasabah, disiplin, terus juga harus yang pasti itu kan kita harus semangat ya untuk terus berkembang, grow up, terus menghadapi tekanan dan hambatan yang dihadapi saat ini kayak gitu. Selain itu juga aku belajar juga sih menjadi seorang pemimpin diri sendiri itu kan kita harus mengelola emosi juga ya, apalagi kalau kadang-kadang tuh berbagai nasabah itu kan banyak case-nya ya, kayak kadang tuh jujur ada nasabah yang baik banget gitu, tapi ada juga yang pokoknya bermacam-macam gitu lah. Ada juga yang kayak hard complain kayak gitu, tapi gimana pun kita harus sesuai dengan standar kita juga sih kayak gitu. Terus apalagi ya, nah udah pasti sih dalam proses yang aku lewatin udah pasti nggak semuanya berjalan dengan mulus.
pasti rintangannya itu selalu ada sih kayak gitu. Tapi aku selalu belajar menjadi pribadi yang lebih tangguh. Mungkin dari berbagai pengalaman aku juga ya, jadi aku lebih siap tanggung jawab sih dengan segala risiko yang ada kayak gitu sih. Ini itu dulu kali ya terkait dengan self leadership yang aku alamin sampai saat ini. Dan aku bisa di posisi sekarang itu memang dari nol sih, semua itu kan harus dari nol ya. Awalnya itu kalau pengalaman aku sendiri, aku awalnya itu dari awal masuk perbankan di BRI, aku dari customer service, terus aku jadi universal banker. Universal banker itu bisa teller, bisa CS, terus dia tuh dalam bekerja itu sifatnya itu dinamis mobile gitu di banking hall. Jadi aku kerjanya di tab kayak gitu. Terus aku bisa di posisi naik, alhamdulillah aku jadi funding transaction relationship saat ini gitu. Paling kurang lebih seperti itu sih dari pengalaman yang aku alamin sendiri. Terima kasih. Kasih atas jawaban dari Kak Nabila. Sama-sama. Dari tantangan-tantangan yang tadi udah Kakak ceritain, kira-kira strategi apa sih yang paling bisa diterapkan di tantangan-tantangan tersebut? Dari tantangan yang aku alamin sih, dari pengalaman aku tersebut ya, aku jadi paham sih terkait dari self leadership ini bukan tentang menjadi yang sempurna, melainkan juga tentang kemauan untuk terus belajar, beradaptasi, dan aku pribadi bisa berkembang menjadi versi yang terbaik dari kita setiap hari sih, paling itu sih. Dan tidak semua itu kan yang tadi aku infoin, nggak semuanya tuh sesuai dengan ekspektasi kita ya. Kadang itu kan ada aja rintangan hal kecil itu kayak di luar nalar kita kayak gitu kan. Tapi kita harus harus konsisten aja sih, lebih percaya diri dan lebih siap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar juga. Seperti itu sih. Dan kira-kira Kak Nabila bisa nggak kasih kita beberapa tips praktis untuk mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri memasuki dunia kerja atau yang mungkin sudah memulai karir mereka? Paling tips dari aku, kalian harus harus percaya diri, paling penting sih, karena kalau di dunia kerja itu nggak bisa mengandalkan rekan kerja sih gitu, karena memang kita harus apa-apa bisa sih kayak gitu. Jadi motivasi dari aku tetap harus semangat dan terus mau belajar, karena di dunia kerja itu nggak bisa kalau kita tuh stuck kayak gitu-gitu aja kayak gitu, karena harus harus ada motivasi diri sendiri kalau kita tuh harus bisa dan harus terus grow up setiap step by stepnya kayak gitu sih dari aku. Kak Nabila, jujur ini tuh pembahasan yang sangat inspiring dan penuh insight berharga ya bagi kami mahasiswa dan para pendengar podcast kami juga. Nah, sebelum menutup episode ini, itu aku ada satu pertanyaan. Kira-kira pesan terpenting apa yang kakak sampaikan kepada para pendengar kami untuk tentang kayak materi leadership ini, Kak? Kalau pesan itu paling jadilah pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri, terus jangan menunggu orang lain untuk memimpin atau beritahu Anda apa yang harus dilakukan, karena kita sendiri pasti kan punya power ya, punya kekuatan untuk mengambil kontrol atas hidup kita sendiri. Nah, untuk self leadership di sini bukan tentang perfection ya, ini adalah tentang progress atau tentang willingness ya. Jadi kita harus yang tadi aku sampaikan di awal tadi, kita harus terus belajar, terus grow up untuk mendapatkan sebuah perubahan kayak gitu sih. Jadi setiap hari itu kita harus harus ambil energi positif gitu sih, karena kayak misalkan kita setiap bangun tidur itu kita kan harus tahu nih kita harus pipeline kita harus ngapain kayak gitu sih. Kita jadi harus termotivasi ke diri sendiri sih. Dan terakhir ingat juga bahwa kesuksesan bukan hanya tentang posisi atau uang sih. Jadi kesuksesan itu adalah tentang apakah Anda sudah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, dan apakah Anda membuat positive impact kepada orang-orang di sekitar kita.
gitu. Terima kasih mungkin sudah memberi saya kesempatan untuk berbagi dalam waktu singkat ini ya. Sesekali ya obrolan kita hari ini. Jadi teman-teman pendengar, kesimpulan penting yang bisa kita bawa pulang dari Kak Nabila adalah bahwa self leadership atau kepemimpinan diri bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang proses untuk terus bertumbuh. Mulailah dengan mengenali diri sendiri, mengelola emosi, dan berani mengambil kontrol atas hidup kita. Ingat pesan tadi, kesuksesan sejati bukan hanya soal posisi atau uang, tapi bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan memberi dampak positif bagi orang sekitar. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Nabila sudah menyempatkan hadir di podcast kami, yang sudah memberikan insight yang sangat berharga, dan terima kasih juga untuk teman-teman sekalian dan juga para pendengar podcast ini sampai akhir. Terima kasih juga semuanya udah ngundang aku dalam kesempatan ini ya. Terima kasih banyak kalian. Sukses selalu untuk kalian semua ya. Semangat. Terima kasih juga Kak Nabila telah meluangkan waktunya ya. Terima kasih banyak untuk Kak Nabila dan teman-teman sekalian yang sudah mau saling berbagi, saling berdiskusi, dan juga pastinya dari kegiatan podcast hari ini kita dapat insight full dan inspiring banget dari Kak Nabila. Dan buat teman-teman sekalian yang udah nonton podcast hari ini, jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini biar teman-teman sekalian yang lain-lainnya juga bisa tahu bahwasannya self leadership itu bakalan penting banget untuk diri kita pribadi. Oke, untuk itu sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah, terima kasih semuanya. Dadah, bye-bye.